Oke. Halo, Kang Halo, Coki. ya Akhirnya kita ketemu di udara loh. Kok di udara? Di kita dunia ketemu, digital. kita lihat wajah ya. Iya, ketemu lihat Sebelumnya kan wajah cuma ya. chatting doang. Oke, akhirnya ya. Oke, terus aku Oke, sambil ini dulu. Ini aku nggak bisa berdiri nih. Handphonenya. Pakai apa ya oke, kita ya? nggak apa-apa. Oke, sambil Nggak lanjut. apa-apa. Gimana? Silakan boleh, boleh, boleh. Oke, ini karena Mas Cokinya udah datang, saya officially untuk ngebuka ya. Jadi mau Oke, menyapa teman-teman silakan. semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di SOS Memimpin Dalam Krisis. Bersama saya Indah, selama kurang lebih kita bakal ngobrol 1 jam ke depan. Nah, kita bakal ngobrolin tentang produktivitas yang harus selalu dijaga, karena masa depan ditentukan dari apa yang kita lakukan dan kita rencanakan pada hari ini. Betul kan, Mas? Betul sekali. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber kita malam hari ini dan cocok banget untuk membahas tentang rencana hidup, tentang produktivitas dan juga talent mapping untuk bisa menjaga produktivitas dan juga mencapai cita-cita kita. Oke, Mas Coki Irsyaki, apa kabar, Mas? Damang sehat, sehat. Damang Alhamdulillah. Gitu. sehat ya. Dan Mas Coki ini merupakan life planning consultant juga talent mapping practitioner ya. Jadi teman-teman bisa digali nih ilmunya Mas Coki, dikeroyok aja sama pertanyaan-pertanyaan ya. Ayo, mending banyak yang korek daripada sepi-sepian kan. Oke, oh udah ditantangin balik nih. Jadi Ayo. teman-teman bisa langsung nyiapin pertanyaan Nah, terkait dengan produktivitas, mengenal diri sendiri melalui talent mapping, dan juga hmm. rencana-rencana hidup teman-teman yang dibuat untuk mencapai apa yang diinginkan di masa depan. Karena pasti ketika zaman kita ketika kita tua gitu ya, udah semakin beranjak Hmm. usianya, pasti pengen menikmati kesuksesan gitu ya. Dan itu harus Hmm. dimulai dari sekarang. Sedangkan kita nih sekarang udah memasuki bulan yang keempat nih di pandemi COVID-19 di Indonesia, dan kita harus akuin juga bahwa masyarakat Indonesia mulai kewalahan, dan berbagai macam sektor industri itu udah mulai lesu, bahkan mungkin udah ada yang Ah, tiarap gitu ya. Nah, tapi kita sebagai pemimpin nih, Mas Coki, harus terus ngejaga spirit kita untuk bisa produktif dan juga optimis menghadapi pandemik ini. Dan benar banget, benar banget. uh, tidak ada sebuah kekuatan yang besar yang bisa membuat kita tergerak kecuali adalah motivasi diri. Nah, gimana untuk bisa menumbuhkan motivasi diri melalui talent mapping mungkin ya, karena bidangnya Mas Coki nih, mungkin bisa dibantu Oke, jelaskan. oke, baik. Sambil nyapa dulu ya teman-teman di Instagram dan semua follower pemimpin.id, pemimpin.indonesia ya. Oke, semuanya selamat malam. Jadi hari ini bahas tentang apa sih? Apa judulnya saya lupa deh. Pemimpin. Judulnya apa kita Masa, tema itu? masa depan Masa ditentukan depan oleh ditentukan kita hari ini. hari ini. Oke, ya benar. Jadi kan itu kaitannya hari ini. Tadi pertanyaan adalah gimana menumbuhkan motivasi ya, betul ya sebetulnya. Nah sebenarnya nanti kita bahas talent mapping itu cuma cara aja sebetulnya. Itu cuma tools. Tapi yang paling penting memang yang pertama adalah bagaimana ngebangun motivasinya itu penting. Jadi buat saya pribadi, teman-teman di sini ya, ketika ada kendala itu motivasi ini jadi sesuatu yang mendasar banget ya. Karena kalau kita udah lemas dari awal ya itu udah nggak punya motivasi juga nggak akan gerak sih gitu. Kalau bahasa saya tuh mindset loh Mbak Indah. Ya jadi kalau gini kan banyak banget ya orang-orang yang habis kena pandemi langsung ngedrop tuh. Habis Iya. ngedrop itu kayak nggak ada motivasi. Udah deh ya udah deh gini aja hidup. Nah itu dipengaruhi mindset juga gitu. Kalau saya pribadi justru saya dan beberapa teman-teman berada di lingkungan saya yang produktif itu menariknya begini. Ada pandemi gitu, jebret gitu. Aduh, kacau nih nggak bisa nih kita kelas offline lagi gitu dan lain-lain. Lalu tiba-tiba oh berarti ada kesempatan yang terbuka nih gitu. Ini ada kelas online. Ayo dong kita bikin kelas online misalnya. Nah jadi itu ternyata kita punya konsep, punya mindset gini. Ketika satu pintu tertutup, pintu terbuka gitu. Nah kita punya motivasi untuk pindah ke pintu yang lain. Jadi memang benar motivasi diri itu penting lah diawali itu. Jadi memang mental pemimpin itu begitu. Mental pemimpin itu ada masalah, dia nyari alternatif dan solusinya. Jadi motivasinya terus terjaga gitu. Nah itu jadi diawali dari situ sih Mbak Indah. Penting banget buat teman-teman juga. Nah, untuk menemukan motivasi dan menjaga motivasi kan ada tools-nya.
mapping Hmm. juga. Nah, itu mungkin bisa dijelasin nih sama tadi ada juga yang bertanya talent mapping tuh apa sih, Kang Benar-benar. Coki? Oke. Jadi kalau talent mapping itu sebetulnya saya bahas sedikit tentang talent mapping ya, karena itu kan sebetulnya intinya itu adalah tools yang sebetulnya sama aja kayak bukan sama aja ya, itu sama seperti tools-tools lain mengenal bakat. Cuman buat saya pribadi saya pakai itu karena itu yang buat saya paling tajam dan itu bisa mengubah hidup saya dulu. Jadi talent mapping ini teman-teman itu adalah tools mengenal bakat. Jadi teman-teman nanti ada tes, assessment, lalu nanti teman-teman akan dikasih tahu sebetulnya kekuatan dan kelemahan teman-teman apa. Nah, jadi dengan mengenal kekuatan itu sebetulnya kita jadi hidup itu ya buat saya pribadi jadi lebih percaya diri karena lebih tahu oh ini loh power saya tuh gitu. Jadi gini di singkat cerita dulu saya pernah di talent mapping, saya pernah ngerasa stres di kerjaan saya dan ternyata pas saya tes saya baru ketemu saya punya kelemahan nih Mbak Ina nih yang menarik. Ternyata kelemahan saya nggak bisa maksa orang gitu. Saya tuh nggak enak loh nyuruh orang tuh saya nggak enak gitu. Nah saya dulu di sini di marketing negosiasi. Satu saya tuh punya kelemahan saya nggak suka maksa. Saya tuh juga nggak suka konflik sebetulnya orangnya. Ya, jadi kebayang nggak kalau kita lagi negosiasi apa yang terjadi? Mas Coki, saya bilang, Mas, Pak ini harga videonya 60 juta, saya bilang ya, waktu itu kerjanya. Terus si klien bilang, 40 juta aja boleh nggak? Nah saya kan orangnya nggak bisa maksa ya. Terus Iya dia gitu. saya pengen jawabannya, iya nggak apa-apa gitu. Jadi itu adalah hal yang buruk dalam kita dalam positioning kerja itu itu buruk banget gitu loh. Nah cuman yang menarik adalah saya jadi tahu kekuatan saya. Oh, power saya tuh di ngobrol sama orang, sharing, diskusi, bantu orang menganalisa problem. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi saya lebih percaya diri bahwa ini loh jalan yang benar kayaknya. Karena saya udah tahu. Akhirnya saya setelah mengenal diri itu saya jadi tahu jalan yang benar. Saya mulai shifting dan saya mulai menemukan ini loh. Dan emang kerasa banget sih buat saya pribadi ya. Semenjak saya pindah itu, kerasa hidup tuh lebih seru lagi tuh loh gitu. Kayak merasa apa ya optimal banget gitu gitu. Jadi intinya bukan di talent mappingnya, tapi intinya adalah ya teman-teman harus mengenal diri teman-teman gitu. Apa sih powernya, apa sih kelemahannya? Buat saya pribadi bebas lah teman-teman mau pakai tools apa gitu. Ya tapi kalau pakai tools talent mapping sih boleh banget gitu. Boleh ya gitu. Tapi seriously ada yang nawarin apa? Ya nggak apa-apa, pakai aja gitu loh. Yang penting tuh kenal diri aja teman-teman gitu. Itu dulu sih sebetulnya gitu. Nah, untuk bisa mengenal diri, challenge terberatnya apa sih? Mungkin sebagai practitioner, ada challenge-nya yang ditemuin ketika berusaha untuk membuat klien mengenal dirinya. Oke. Ini dari orangnya dulu ya. Jadi saya pribadi dulu, saya termasuk orang yang nggak percaya dengan tes-tes kayak begitu sih. Dan saya termasuk yang meremehkan ya. Jadi kayak gini, apa sih yang kayak gitu-gitu? Jadi pertama, orang berpikir bahwa dia itu bisa melakukan semuanya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Jadi dari situ dulu gitu, dia menolak gitu, dia punya pride. Itu pengalaman saya gitu. Apalagi ditambah kadang tes bakat itu harganya nggak murah gitu buat kita ya gitu. Kadang-kadang gila 300.000 tes begitu doang apa sih gitu. Itu dulu saya untung dulu dibayarin kantor. Nah ternyata buat saya pribadi ini penting loh karena saya baru nyadar ya, selama 26 tahun saya tidak pernah dipaksa untuk mengenali diri saya sendiri. Jadi harga segitu tuh worth it banget menurut saya pribadi waktu itu ya. Untuk gini ya, Anda bayar sekali untuk mengenal diri Anda sekali ke depan gitu loh. Kebayang gak sih? Jadi itu yang pertama ya, tantangannya dari awal dari pertama kliennya itu dirinya sendiri nolak. Nah, kadang-kadang yang udah tahu kekuatannya, dia ke tantangan berikutnya adalah kadang-kadang buat kita ada orang-orang yang selain nolak, dia nggak mau berubah udah dikasih tahu tuh tetap aja gitu. Karena gini, kadang-kadang ada orang udah tahu kekuatannya nih Mbak Ine, bisa gini. Ada klien, anggap aja Mbak Ina klien saya dulu ya. Nah, Mbak Ina punya gini, kekuatan Anda merenung gitu loh. Itu powerful loh, merenung kan. Contoh-contoh orang-orang yang hebat dengan kekuatan merenungnya kan seperti Plato, Aristoteles, itu kan semua para perenung ya. Kebayang nggak sih? Dia bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, ini ada orang sukanya merenung. Dipakainya apa coba? Overthinking. Oh iya, benar-benar. Kayaknya saya ini berat banget. Kebayang nggak sih? Jadi dia nge-stress duluan. Jadi dia itu menggunakan kekuatannya dengan salah. Jadi itu tantangan terbesarnya sebetulnya. Dan orang itu nggak mau berubah. Saya bilang, pakai dong kekuatannya untuk sesuatu yang lebih positif. Saya bilang, gimana tapi Kang? Nah itu. Nah yang ketiga adalah tadi yang berkaitan dengan yang poin 2. Orang tuh kalau udah mindsetnya saya kayaknya nggak bisa gini, saya nggak bisa gitu, itu udah paling berat sih saya ketemu. Itu orang paling menantang yang pernah saya jadikan klien saya gitu ya, klien orang yang konsultasi dengan saya, yang paling sulit itu kalau ketemu orang yang emang dari mindsetnya udah dari awal udah mengerdilkan dirinya lah gitu. Saya ini susah kalau harus begitu, aduh susah kalau kerja sambil bisnis, aduh susah. Nah ya udah kalau udah gitu saya udah susah banget gitu loh kayak
Ya udah deh terserah gitu kalau mau begitu. Fine, you choose your own way gitu loh gitu. Saya cuma ngasih tahu what is the best for you gitu. Itu sih beberapa tantangannya. Jadi emang pertama kali yang harus dirombak itu bukan hanya apa ya, terutama ya mindset dari dirinya Hmm. supaya bisa Wih, benar-benar. mencapai goals-goalsnya. Nah, seberapa penting Benar-benar. sih kita juga memiliki goals dalam kehidupan, Oh, itu Mas penting Nuki? banget. Seberapa pentingnya nggak bisa pakai angka ya. Saya bilang begini lah. Mbak Indah, saya bilang, Mbak Indah pergi dong gitu. Nggak tahu pergi kemana kan, nggak ada tujuannya gitu. Beda kalau saya bilang begini, Mbak Indah itu saya bilang tolong dong ke Surabaya di satu jalan namanya Jalan Soekarno misalnya, saya nggak tahu, saya bukan orang Surabaya, kita ke Bandung deh yang gampang ya. Mbak Indah ke Bandung Oke. coba, terus Mbak Indah ke Bandung ke Jalan Soekarno Hatta, saya bilang ini nomornya. Nah, Hmm. enak gak kalau punya tujuan gitu? Mbak Indah mau naik apa terserah, Mbak Indah mau kemana jalannya terserah gitu ya. Nah, kalau punya Iya. goal tuh enaknya gitu, kita udah bisa nentuin mana nih jalan yang paling cepat, mana jalan yang sesuai. Nah, kalau kita nggak punya tujuan ya gitu. Nah, kita fokus pada kita mau naik apa ya sekarang ya. Ih, pakai kendaraan yang paling bagus deh gitu. Kita ke jalan apa ya Mhm. gitu. Nah, nggak tahu kita juga gitu. Dan itu yang kita kejadian kalau nggak ada goals ya. Kita lulus kuliah ya, S1. Itu pilihannya kan banyak banget ya. S2, S2 beasiswa, S2-nya beda juga, ada yang beasiswa. Terus ada nikah gitu kan. Heeh. Ada apa lagi? Ada kerja, ada magang dan lain-lainnya nggak? Nah, kalau orang nggak punya tujuannya, dia akan milih jalan yang paling simpel buat dia dan paling menyenangkan. Pasti itu. Mhm. Jadi gini, ada tawaran S2, ada deh S2 aja deh, nggak apa-apa deh, ini seru banget kayaknya itu. Karena dia nggak tahu gitu, apa sih yang mau dia kejar. Jadi penting punya goals ya. Goals itu nentuin kita mau ngambil jalan yang mana sebetulnya gitu. Nah, untuk kan kadang untuk menentukan goal itu distraksinya juga banyak ya tadi ya, dia mau Bener. kemana tiba-tiba ada yang itu. Nah, itu untuk supaya kita fokus atau menentukan ini nih yang gue pengenin. Itu gimana memastikannya? Nah, ini memastikan ini yang gue pengen itu begini sebetulnya. Ini saya bahas di kelas. Jadi ada beberapa peserta di desain Ultimate Life ya, kelasnya Productive School. Jadi yang menarik begini. Saya punya konsep bahwa sebetulnya setiap manusia itu lahir itu udah ditentukan tugasnya loh, Mbak Indah. Jadi Mbak Indah Hmm. itu di dunia udah ada tugasnya loh. Jadi apa? Saya juga udah ada tugasnya jadi apa di dunia itu gitu. Yang pasti kita harus giving impact, rahmatan lil alamin, sebagai khalifah ngurus di bumi. Ya, wes jadi kajian agama nih ya. Beribadah, ini kayak gitu. Benar, ini real ya. Misalnya agama apapun, seperti itu menurut saya konsepnya. Cuman perannya ini kita beda-beda. Nah, kita nggak Mhm. dikasih tahu peran kita apa gitu. Goalsnya kita nggak dikasih tahu. Tapi dikasih clue aja kita tuh. Clue-nya apa? Nah, clue-nya itu adalah karakter kita, kekuatan kita itu clue-nya loh. Clue-nya itu, contohnya kayak Oke. begini. Orang yang keras kepala, peran apa yang cocok? Coba, ada orang keras kepala, perannya apa yang cocok? Mainnya coba tebak-tebakan. Ini juga boleh jawab ya. Boleh jawab teman-teman di IG story ya. Di Oh, IG story, boleh di boleh IG live. ikutan. Boleh Boleh ikutan. ikutan lah seseru-seruan kita. Coba orang keras kepala, perannya apa yang paling cocok? Paling optimal tuh kalau jadi Eh, apa? ne negosiator mungkin? Nah, bisa. Terus satu lagi coba. Orang yang keras kepala. Eh, orang yang keras kepala. Keras kepala gitu. Kalau di Apa ini ya? dia tuh, contoh ya, contoh paling simpel ya. Pejabat itu perlu orang yang keras kepala. Bos tuh ada nih, pengacara. Kebayang nggak gini, Pengacara. bayangin lah. Anda nggak nyaman sama orang kalau ngomong nggak enakan. Jadi pengacara gimana rasanya? Nggak gitu. Oh iya ya udah deh nggak jadi. Kebayang nggak sih? Atau Oh, jadi ada yang bos gak curhat enakan. nih. Jadi nah, keras kepala manajer gue, emang cocok jadi manajer gitu loh, gitu loh. Nah jadi gini, kebayang nggak kalau jadi pejabat tapi lembek gitu loh, jadi Mhm. kepala daerah, jadi presiden lembek, nggak cocok. Makanya jadi gini, Tuhan atau Allah tuh ngasih kekuatan ke kita, itu kita harus tahu cara makainya gitu. Nah, saya orangnya nggak enakan, berarti nggak susah kalau di manajer. Cuman saya orangnya senang menganalisa. Saya suka banget kalau menganalisa, tuh saya suka merenung, saya suka ngobrol sama orang. Makanya jadi life plan consultant. Karena saya menganalisa orang, apa masalahnya sih? Apa sih dan lain-lain. Dan ketika gini, ciri bahwa kita menjalankan hidup sesuai dengan tugas yang dikasih Tuhan itu, sesuai dengan tugas yang dikasih Allah tuh, happy kita jalanin itu. Kenapa? Kan kita pakai kekuatan kita, benar nggak? Happy kan? Mhm. Sharing gini happy. Nah, Mbak Indah kalau nggak suka ngobrol sama orang, disuruh live IG, stres nih Mbak Indah nih. Mbak Indah Tuing stres tuing pasti, tuing gitu. aduh, 40 menit stres banget. Tapi kalau kita suka memang, ini kan ngalir aja kan gitu. Kadang-kadang, aduh Mas Mhm. Coki ini udah sejam nih nggak kerasa. Nah,
Itu salah satu ciri bahwa kita menjalani hidup sesuai dengan tujuan hidup kita. Makanya kalau sekarang di teman-teman di dunia, bisa kerja apapun lah. Saya nggak bilang kerja kantoran, saya nggak bilang bisnis. Kalau emang nggak happy, something wrong, berarti ada yang nggak sesuai dengan tugas kita sebetulnya. Nah, gitu. Itu yang pentingnya lah, punya mengenal diri itu gitu. Jadi makanya penting kan. Nah, Nah, ketahuan nih goals itu apa. misalnya kita lagi menjalani sesuatu pekerjaan gitu ya, tapi Hmm. unhappy gitu, tapi dengan masa pandemik ya itu adalah pilihan yang harus kita jalani gitu. Nah, kalau kayak gitu kan, apakah kita harus masih apa ya, mementingkan passion, terus kayak happy, atau ya udah Oke. jalanin dulu aja? Ini kan Nah, pilihan nih. ini benar gini, gini. Jadi kan dalam hidup tuh gitu. Kalau dulu sering banget saya ikutan kelas kayak gini. Pokoknya know your passion, jalani passionmu gitu kan, gitu. Benar nggak sih? Ah, Jalani apa yang hidup. Nah, masalahnya we have a different background gitu. Ya nggak sih? Kita semua punya background berbeda. Ada yang di sini yang udah berkeluarga, ada yang masih single tapi punya tanggungan orang tua, ada yang dia harus menghidupi dirinya sendiri. Jadi konsep itu nggak sesimpel itu. Tapi harus mhm. direncanakan. Oke, saya tahu bahwa ini bukan kerjaan yang saya sukai, tapi saya juga kalau keluar juga nggak langsung dapat tempat yang menghasilkan gitu ya. Nah ini misalnya banyak kesalahan gini. Saya nggak di sini, saya nggak kerja kantoran. Langsung saya mulai bisnis. 1-2 bulan nggak ngerti pola bisnis, ngedrop gitu secara finansial, stres, dia ngerasa salah. Jadi planning, bener. Oke, sekarang pandemi ya gitu ya. Misalnya gini, ketika pandemi kan dulu kerja kantoran ya, sekarang dirumahkan. Di rumah jadi Mhm. banyak merenung kan. Kata saya tuh nggak cocok kerja di sini. Ya nggak langsung keluar juga gitu loh. Kita planning, bener nggak bisa langsung keluar nggak? Lu punya tabungan nggak? Terus kalau keluar mau ngapain sebetulnya gitu? Nah kalau belum kepikiran exit plan-nya, jangan asal exit gitu loh gitu. Jangan asal exit gitu. Jadi coba jalanin aja. Karena saya pribadi setelah tahu bahwa apa yang saya sukai dan apa yang tidak saya sukai, itu proses untuk shifting itu perlu 2 tahun gitu. Shifting untuk Oke. menemukan keluar kayak gimana, dari mana sumber penghasilan yang lain gitu. Bahkan salah satu cerita yang epic adalah saya tuh punya exit plan. Nah, saya akan kerja di sini nih. Nah, biasanya kalau saya nggak kerja di kantor sekarang, saya dapat kerjaan di sini. Tahu nggak? Pas saya keluar, kantornya lagi ngedrop, pusing lah. Gaji hilang gitu. Gaji Ekspektasi hilang, beda gaji sama hilang. realita ya. Iya bener, jadi bener bahwa teman-teman jangan sembarangan itu, jangan terlalu optimis tapi realistis juga gitu loh. Jadi Oh, boleh, nggak apa-apa. Tapi ini poinnya penting. Ketika di pandemi ini banyak banget orang dirumahkan dan punya waktu untuk merenung, punya banyak waktu untuk nyobain hal baru, entah itu nulis, bikin karya, entah bikin buku. That's fine, dan itu yang harus dilakukan emang sebetulnya gitu. Begitu, oke. gitu Jadi ya. jangan asal Jangan. keluar gitu ya. Nah, tapi berarti kan setiap orang itu harus punya rencana ya. Nah, biasanya Benar. kita kalau rencana hidup tuh biasanya perlu diupdate berapa tahun sekali misalnya, atau Oke. ada evaluasinya kah dengan rencana-rencana hidup kita? Jadi kalau saya bilang tentang life plan ya, gitu. Ini kalau ada peserta kelas kita Desain Ultimate Life, ini spoiler materi berikutnya nih. Oh gitu, Jadi baik. sebetulnya, ya benar-benar gak apa-apa, ini spoiler sebenarnya. Jadi intinya gini, teman-teman bikin life plan itu sebenarnya jangan berdasar, menurut saya pribadi ya. Kita bikin rancangan awal itu memang berdasarkan tahun ya gitu. Bahkan kalau di kelas kita itu tuntutannya untuk bikin life plan seumur hidup. Jadi nggak ada istilah resolusi tahun, kita nggak punya. Kita punya resolusi seumur hidup gitu. Nah, kapan kita harus berubah? Ketika ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita. Example semudah ini, kita pingin S2 kan, tiba-tiba ya. Tiba-tiba mau S2, something wrong. Orang tua kita sakit lah. Buat teman-teman yang nggak ngebayangin itu tuh, wah, itu luar biasa. Buat saya pribadi, saya ngalamin orang tua yang sakit dan plan yang harusnya dilakukan berubah. Nah, apa yang terjadi? Memang kita harus cari alternatif dan solusi yang lain. Nah, kapan harus update? Ya di momen itu update gitu loh. Update di momen itu. Makanya saya bilang begini, ada pandemi, ya pandemi justru lebih mudah karena semua orang mengalami itu. Yang nggak kebayang tuh begini, kita mau S2, tiba-tiba orang tua sakit, ya kan? Sesuatu yang cuma kita yang ngalamin loh. Terus kita merasa tertekan karena orang lain bisa berjalan dengan lancar gitu. Atau misalnya keluarga bisnis ngedrop atau ditipu ratusan juta. Itu sesuatu yang memang di luar kendali kita. Makanya salah satu ciri manusia produktif adalah di kita itu punya kurikulum ya. Salah satunya harus adaptif. Harus tahu kapan nih kita harus berubah menyesuaikan dengan lingkungan. Gak boleh gini. Saya punya rencana nih. Ah ini rencana saya jadi gagal. Lah emang rencana pasti gagal kok gitu. Cuman yang mana yang gagal dan gimana kita ngerubah itu gitu. Kalau rencana 100% sesuai, wah ini mengikuti rencana Tuhan tuh. Pasti gitu sih. Ada gagalnya. Jadi ketika kita bersikap optimis, tetap harus menyediakan ruang ya untuk
mungkin ada Iya, kegagalan ya untuk bangkit lagi di situnya. betul, realistis gitu. Cuman bukan nebak-nebak ya, yang Realistis. ini pasti gagal. Bukan. Maksudnya kita nyiapin hati kita bahwa di rencana ini itu pasti mungkin ada yang tidak sesuai. Dan kalau tidak sesuai ini nih, kalau tidak sesuai, maka berarti kalau rencana saya tidak jalan, maka itu rencana Tuhan yang jalan. Saya pikir gitu ya. Kebayang nggak? Berarti Hmm, rencana yang lebih baik gitu loh. Kalau saya punya ada mimpi tetap masuk ITB, positifnya. kalau saya mimpi masuk ITB S2, ya nggak lolos gitu. Nah berarti tuh, oh mungkin Tuhan itu ngasih tahu, kamu tuh nggak layak lo masuk situ karena banyak hal yang belum kamu pelajari. Atau kamu nggak di situ memang jalannya. Coba cari yang lain. Kayak gitu. Jadi positif aja gitu Hmm. loh. Kalau buat saya pribadi gitu. Jadi santai lah kalau saya pribadi ya. Jadi nggak dibawa stres lah. Jadi memang rencana kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, bahkan keputusan kita hari ini itulah yang menjadi menjadi penentu kita di kemudian harinya itu ya. Benar, 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 benar. Oke. Terus Oke. ada juga nih, ketika kita mungkin bekerja, Hmm. pengennya kan apa ya, sesuai ekspektasi, lulus kuliah, Iya, bekerja sesuai passion atau bidang keilmuan benar. yang diinin. Tapi kan kadang, hai, Oke. dunia kadang suka bercanda sama kita ya. Iya, Nah, benar. kalau udah terlanjur berada dalam sebuah jalur yang mungkin beda banget sama passion Oke. kita sendiri gitu. Nah, itu biasanya Hmm. apa sih selain adaptif ya? Oke. The simple questionnya begini, Mbak Indah, tiba-tiba ada Google Maps kan, diarahinnya ke Jakarta jalannya. Oh, saya ke Jakarta. Di tengah-tengah tol, tiba-tiba salah tujuannya. Harusnya ke Bandung. Apa yang Mbak Indah lakukan? Terusin ke Jakarta nggak? Iya. Terusin Eh, ke Jakarta. Ini kan iya. kita, iya kan? Jadi gini, kita lagi jalan nih, kita dikasih tahu nih tujuan, kita merasa bahwa tujuan kita adalah Jakarta nih. Oh, kita pergi nih kan. Mhm. Tiba-tiba di tengah jalan ganti, ternyata tujuannya bukan di Jakarta, salah, baru ketemu. Harusnya tuh ke Bandung Oh, loh. Kebayang nggak? iya ke Ya, kita Bandung. nerusin ke Jakarta nggak? Enggak, Ya nggak bisa apa lah. balik Kita ke balik arah Bandung. atau mungkin cari alternatif lain kan. Nah, itu Iya. yang kejadian dalam hidup kita. Maksudnya gini, kita kerja, di kerja nggak nyaman, kita baru tahu, oh saya tuh taunya ini yang nyaman gitu. Kerjaan saya nggak cocok. Jadi gini, tidak ada kerjaan yang menurut saya pribadi ya, tidak ada kerjaan yang memang tidak nyaman gitu. Yang ada tidak sesuai dengan diri kita aja gitu. Nah, kita ada kerja di situ, nggak nyaman gitu ya. Kita tahu, oh ini tuh kok nggak cocok sama diri saya. Ya jangan diterusin di situ gitu. Nah, kita cari cara bagaimana kita itu exit plan dari situ gitu. Dibikin loh, Hmm. dibikin realistis langkahnya, step by stepnya gitu. Kenapa jangan sampai gini? Jangan sampai masa depan kita tuh ditentukan dari kesalahan kita di masa lalu gitu. As simple as this gini. Teman-teman masuk kuliah ya, sesuai jurusan atau enggak? Saya tebak-tebak nih pasti banyak yang enggak sesuai jurusan lah gitu. Termasuk saya lah gitu di biologi. Karena datanya itu 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Kenapa? Lah mereka kan nggak tahu tujuan hidupnya apa. Jadi yang milih kuliah pun asal. Satu milih kuliah asal, milih kerja ya asal juga. Yang penting saya dapat duit, benar nggak? Ya kan? Yang penting Oke. sesuai jurusan saya. Nah, wajar nggak kalau tiba-tiba di tengah kerjanya nggak sah? Ini bukan kerjaan saya. Wajar lah orang nggak ngerancang hidup dari dulu. Dan ngerancang hidup itu sesuatu yang harus dilakukan. Tapi emang nggak diajarin kok gitu dari kecil. Kita diajarin nggak ngerancang hidup, enggak kan? Kita dituntut doang kan, kamu harus sukses gitu, kamu harus kaya raya gitu ya. Terus habis itu Gimana caranya gitu ya? gimana caranya gitu ya? Nah, gimana caranya ini kita kadang-kadang bukan dapat dari orang yang profesional, kita dapat dari orang yang kayak gini. Jadi dokter aja udah, dokter tuh sukses. Lah kata yang bukan jadi dokter, kata kebayang nggak sih? Siapa itu? Bisa jadi dari orang tua kita, bisa jadi dari society kita, bisa jadi dari lingkungan kita. Orang tua kita bilang, Anda mau sukses jadi PNS. Benar nggak PNS? Ya tergantung orangnya. Ada orang yang senang di PNS. Saya nggak cocok gitu. Boleh nggak orang lain di PNS? Silakan, karena kan perlu ada yang ngejalanin di PNS ya. Kalau semua orang jadi entrepreneur, siapa yang ngejalanin eh, dinas-dinas gitu kan? Harus yang cocok. Nah, itu yang kadang-kadang hari ini nih gini. Hari ini itu kenapa ada orang yang stres di kerjanya? Karena ada orang yang dia berada di tempat yang tidak sesuai dirinya gitu. Dan merasa bahwa ya udah deh saya udah nanggung di sini, nah udah dijalanin. Makanya saya bilang jangan sampai keputusan di masa lalu menentukan masa depan gitu. Kesalahan ya, kesalahan keputusan di Mhm. masa lalu menentukan masa depan. Udah tahu salah ya udah shifting, cari cara lain gitu. Kita berhak untuk kebahagiaan kita gitu. Tapi Gitu. ketika Hmm. misalnya ngerasa nggak happy, tapi kita berusaha mencari kebahagiaan di dalam hal tersebut, entah merubah sudut pandang atau mungkin menyelaminya, semakin mengenal, itu Hmm. masih memungkinkan atau benar-benar
kalau udah nggak happy udah cus aja gitu. Oh iya benar, itu perlu divalidasi. Jadi kalau misalnya gini, jangan sampai gini, kamu kenapa di kerjaan nggak nyaman? Ya nggak serg aja, itu nggak boleh tuh. Nggak serg itu harus jelas. Karena gini, di kerjaan tuh apa yang bikin nggak happy? Kerjaannya kah? Lingkungannya kah? Sistemnya kah? Atau apanya sebetulnya? Nah, ada nggak yang bisa kita rubah? Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kita tidak bisa rubah dan itu tetap bikin kita nggak nyaman, out gitu. Makanya waktu saya gini, makanya penting nih, saya itu waktu mengenali diri, saya tahu kelemahan. Saya nggak bisa negosiasi, maksudnya saya belajar negosiasi, tapi buat saya tetap gak nyaman. Dan yang saya lakukan adalah waktu pertama kali tahu kelemahan, saya langsung diskusi sama eh, teman-teman saya tuh sama yang megang nentuin job desk-nya, saya bilang gini, saya nggak nyaman nih ternyata jadi negosiasi bisa nggak diatur. Nah itu dikondisiin menariknya kalau di kantor saya dulu dikondisikan gitu. Tapi tetap aja nggak nyaman. Apa yang ternyata yang membuat saya nggak nyaman? Kekuatan saya adalah bertemu orang dan sharing dan diskusi, dan itu tidak diwadahi. Jadi gini, kantor saya tidak punya masalah lagi, kantor saya nggak salah, tapi tidak mewadahi karena apa yang saya lakukan itu ketemu orang untuk dagang. Sedangkan saya itu senangnya ketemu orang untuk diskusi, sharing, ngobrol. Makanya wah, itu tuh problematika gitu. Dan saya kan nggak mungkin merubah kantor. Tolong dong kantor ini jadi kantor training. Kan nggak mungkin. Ini kan bisnis orang gitu loh. Makanya kita pindah tempat gitu. Maksud saya itu loh gitu. Jadi saya memahami keberadaan saya di kantor itu tidak optimal. Lebih baik diganti sama orang lain. Gitu. Kasihanlah kantornya nyimpen saya gitu. Benar-benar. Berarti memang harus direncanakan matang-matang ya. Nah, tapi ketika kita lagi ngalamin suatu kendala itu kan pasti kita kan mengalami krisis ya, nggak cuma krisis pandemi tapi mungkin krisis dalam hidup gitu. Nah, mungkin Kang Coki udah pernah ngalamin melewati krisis dan bisa sharing ke kita gimana caranya? Iya, krisisnya ini lebih ke ini ya mungkin krisis quarter hidup, life. quarter life crisis. Oke, baik. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa quarter life crisis adalah momen di mana kita mempertanyakan tentang hidup kita. Karena merasa hidup kok nggak happy banget. Jadi poinnya satu, nggak happy. Even when kita punya uang, even ketika kita rich gitu ya, ada uang, kok nggak happy. Dan itu bisa dialami di usia berapapun. 20, 25, 30, 35, 40 gitu. Saya nemenin orang pensiunan usia 55 masih tanya, waktu mau pensiun, saya cocoknya di mana ya? Apa aktivitas saya yang menurut Bapak bagus? Dia nanya ke orang lain, apa yang menurut Bapak tuh bagus buat saya? Itu usia 55 tahun loh. Dia quarter life crisisnya di end of his life gitu. Bukan quarter life crisis, end life crisis itu. Nah, jadi memang ada momen itu. Dan kapan momen itu muncul? Ketika kita merasa, kok hidup gini-gini aja. Nah, saya merasakan itu. Nah, kalau saya ternyata mengalami, tapi saya tidak merasakan itu, Mbak. Kenapa? Karena dulu saya tipenya gini, yang penting sibuk. Jadi kesibukan saya itu menutup pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Jadi saya tuh banyak banget tuh aktivitas, saya ikutan marketing, di IO, juga jadi apa, terus ngajar juga, banyak banget yang saya jalanin. Nah, itu part of quarter life crisis sebetulnya. Karena kita nggak tahu juga apa yang mau kita kejar. Cuman, saya membawa itu tidak kepada aura yang negatif gitu. Saya membawa ke aura yang yang penting saya banyak aktivitas, itu pun salah gitu, maksudnya tetap salah. Dan sebagian orang membawa itu pada nuansa yang memang banyak perenungan dan bisa jadi negatif, kayak apa sih yang harus saya kejar, aduh saya jadi stres banget dalam kerja, saya ngerasa nggak ada masa depan. Nah itu juga sama. Yang saya lakukan dulu adalah, ini makanya titik balik saya adalah ikutan tes bakat itu. Pas baru tes bakat, oh ini powernya, ini kelemahan saya. Jadi saya tahu apa yang, jadi dengan saya ikut tes itu waktu itu, saya jadi tahu, oh ini power saya ya, berarti saya harus mendalami aktivitas ini dong. Nah, itu pun belum terjawab langsung, karena saya juga harus uji coba itu. Makanya saya bilang, setelah saya ikut tes, perlu 2 tahun untuk menemukan, oh ini loh sebenarnya saya tuh mau ini selama saya hidup tuh saya mau melakukan ini sebetulnya. Ini goal saya selama di dunia itu. Oh ini loh peran yang Tuhan berikan kepada saya tuh. Nah itu perlu 2 tahun gitu. Dan itu yang saya jalani. Dan makanya buat teman-teman yang lagi ngalamin quarter life crisis ini, memang harus satu, nyari, terus jangan nyari sendiri kalau emang kesulitan. Perlu dibantu gitu. Dengan orang-orang yang sudah melewati itu, konsultasi kah? Dan setelah itu ya be patient, saya sabar aja gitu loh. Jadi jangan, aduh baru juga sebentar nyobain udah ngerasa gagal, cobain aja gitu loh. Saya juga banyak kok nyoba-nyoba gitu, 2 tahun tuh banyak lah impian saya yang nggak sesuai dengan diri saya ternyata gitu. Berarti masing-masing orang juga punya waktunya sendiri-sendiri ya. Mungkin Mas Coki 2 tahun, tapi mungkin teman-teman bisa lebih cepat lagi kalau dengan bisa. ada
ada pendampingan, ada ilmu yang lebih banyak lagi diserap, karena kan banyak banget nih ilmu-ilmu yang beredar di Pemimpin ID, di Rumah Wijaya, dari Mas Coki juga gitu ya. Betul. Begitu. Oke. Nih kalau ada yang mau nanya sama Mas Coki langsung tulis di di komen boleh, ya. silakan. Boleh, jangan malu-malu. Iya, curhat dikit dong. Saya curhat sedikit boleh nggak? Boleh. Curhat dikit. Jadi ini kan tentang quarter life crisis. Saya sempat bantu satu orang yang Mbak Indah ya, usia udah hampir 35. Beliau adalah seorang akuntan, ya selama 10 tahun lebih di akuntan. Ketika diskusi baru tahu, oh ini kekuatan saya, tahu nggak? Setelah diskusi dengan saya waktu itu, dia merasa bahwa saya salah jalan, dan dia akhirnya mau shifting pekerjaannya gitu loh. Dan akhirnya jadi apa? Praktisi talent mapping juga sama. Karena dia senang sharing juga gitu. Jadi maksud saya tuh, waktu dia mau shifting, saya bilang jangan sembarang shifting. Ayo diskusi dulu, saya bilang tuh, ayo kita diskusi shiftingnya. Jadi menariknya adalah quarter life crisis gak kenal usia gitu. Dan dia baru menemukan itu pun di usia 35. Jadi saya kira itu pentingnya untuk diskusi dengan konsultan yang memang sesuai, menurut saya pribadi ya. Jadi nggak cuma sekedar tes, tapi perlu konsultasinya. Karena ternyata orang ini pun sudah pernah ikut berbagai tes bakat. Gitu loh. Nah gitu. Jadi ini bukan cerita tentang sayanya, bukan. Tapi cerita tentang memang perlu konsultan yang sesuai, yang memahami bahwa ini loh jalan hidup kamu yang sesuai itu. Begitu. Oke. Benar. Baik. Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari Ardika ya, Ardika Wijaya. Ya. Buku apa nih Mas yang recommended di masa pandemik? Mungkin terkait juga sama produktivitas atau talent mapping dan lain-lainnya. Oke. Ini sebenarnya kurang spesifik ya sebenarnya. Buku apa yang banyak ya, Al-Quran mungkin cocok. Gitu. Nah, ini tentang apa dulu ya gitu. Kalau tentang pandemi kita gini, tergantung. Kalau punya bisnis, saya kira berkaitan dengan bisnis ya, terserah. Kalau saya terakhir baca buku Business is Fun, bagus sih, menarik menurut saya pribadi ya. Cuman kalau berkaitan dengan pandemi, khusus dengan pandemi saya nggak punya rekomendasi khusus ya. Tapi kalau teman-teman mau mulai bikin life plan, itu banyak kok referensinya buku itu. Start with Why punya Simon Sinek. Terus kalau saya bukunya tentang inilah proposal hidupku Jamil Azaini itu bagus juga. Jadi kita bikin life plan gimana. Nah, salah satu buku referensi saya itu Sang Pemuda punyanya Kang Elfandi ya, Muhammad Elfandi. Itu juga referensi. Jadi itu juga bisa dibaca gitu. Itu menarik menurut saya bagaimana kita menentukan tujuan hidup, tidak bicara tentang aset, tidak bicara tentang harta, tapi bicara tentang what kind of impact we gonna make. Jadi impact apa sih yang sebenarnya ingin kita lakukan gitu. Jadi hari ini sebenarnya saya jujur aja, teman-teman pakai talent mapping nggak pakai talent mapping terserah. Tapi kalau hari ini teman-teman jadi terdorong untuk mengenal diri teman-teman pakai tes apapun dan bisa lebih produktif, itu saya senang banget loh gitu. Ya, mau pakai yang gratisan terserah lah gitu. Jadi itu dia gitu. Harapan saya sih begitu sih. Kebayang sih. Nih ada satu penanya lagi dari Frey, tapi katanya jangan ditutup dulu kayak masih typing kayaknya. Oke, baik. Oh iya boleh. Nah, tadi kan sempat salah satu manfaat talent mapping itu bisa kenal diri sendiri, terus ya bisa kenal kekuatan sama kelemahan diri kita ya. Jadi ketika mungkin kita ngerasa ada kelemahan, jangan langsung mundur gitu aja, tapi mungkin masih bisa up lagi atau gimana tuh? Kalau kita merasa kekuatan. Kalau bicara kelemahan ya, saya bilang ya. Jadi kalau dulu orang bilang gini, bahwa cari kelemahanmu lalu ditingkatkan hingga menjadi kekuatan. Nah sebenarnya itu agak sulit, lebih baik fokus pada kekuatan. Kita punya konsep sepak bola lah. Ketika kita main bola, ini hidup nih harusnya begini. Kita main bola, terus tiba-tiba kita baru tahu bahwa kekuatan kita itu menangkap. Kira-kira posisinya apa? Atau peran apa yang teman-teman pilih? Mbak Indah apa Keeper. nih? Kira-kira kiper kan? Nah pertanyaan saya, dia jago nangkep, tapi lemah dalam menyundul. Pertanyaan, perlu nggak kita latihan menyundul kalau mau jadi kiper? Perlu. Nggak utama sih, nggak utama. Tapi kan kalau kiper semua tubuh harus kiper. Iya, kalau kiper tujuan utamanya adalah nangkep. Jadi yang dilatih kecepatan, nangkep, ya nggak sih? Refleks gitu. Nah, nyundul nggak usah, nggak apa-apa. Itu kelemahannya itu nggak perlu gitu loh. Nah, hari ini makanya kalau teman-teman tahu kelemahan, jangan fokus di situ. Udah, oh itu kelemahan. Akalin aja gitu loh. Akalin itu maksudnya gini. Kira-kira dibutuhkan nggak di kehidupan asli? Contoh kayak gini. Saya orangnya nggak bisa maksa, ya. Nah, saya nggak bisa memaksakan diri untuk berada di aktivitas yang harus maksa gitu loh. Makanya sharing begini, saya sharing.
Ya, orang mau denger nggak juga nggak apa-apa, silahkan. Karena buat saya sharing aja gitu. Nah, cuma gini, ada peran-peran yang kita nggak bisa ganti, Mbak. Peran sebagai seorang anak, peran sebagai seorang suami atau istri, peran sebagai orang tua. Suatu saat, saya misalnya lihat anak saya mau mendidik. Perlu maksa. Saya orangnya nggak bisa maksa. Nah, itu kan nggak bisa saya lempar ke orang lain, kan. Saya harus belajar gimana caranya maksa. Nggak nyaman, tapi tetap harus belajar. Nah, disitulah pentingnya mengenal kelemahan. Ketika ada peran yang harus kita jalani dan tidak bisa didelegasikan, gitu. Kan saya nggak bisa nih. Saya harus di rumah tangga saya harus tegas, gitu. Harus maksa. Saya nggak enak. Ya udah deh, cari suami lain aja yang tegas di rumah saya. Lagi itu kan orang lain gitu loh. Nggak bisa. Jadi saya harus belajar. Disitulah titik kita belajar kelemahan. Kalau dalam urusan kerja, gitu. Kalau dalam urusan kerja, jangan dipaksain gitu loh, karena banyak pilihan aktivitas yang bisa kita pilih. Sebetulnya gitu. Itu ya pentingnya mengenal kelemahan. Kelemahannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Aisyah Nuraini. Kalau Wah, minat siap. kita nggak sesuai dengan ekspektasi pendapatan gimana? Jadi ekspektasi pendapatannya sebenarnya karena kondisi finansial keluarga. Jadi gimana baiknya? Oke. Baik, jadi gini, kalau kalau di kita itu di Productive School, kita punya konsep bahwa hidup itu harus dipikirin semuanya. Satu, cari aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Satu, cari aktivitas yang kita sukai. Satu, cari aktivitas yang kita bisa. Begitu ya? Satu, cari aktivitas yang memang itu bisa menghasilkan amal ibadah sebetulnya. Nah, kalau teman-teman belajar Ikigai ya kan, dia dalam satu aktivitas tuh bisa mencapai semuanya, dibayar iya, senang iya, bisa iya, beramal iya gitu. Nah, cuman, nah nggak gitu konsep hidup sebetulnya. Maksudnya bukan Ikigai salah, bukan. Setelah kita lulus saja, tidak semudah itu mencari satu kerjaan yang seperti itu gitu. Nah, makanya saya kira begini, kita harus mikirin one by one. Oke, sekarang gini, saya punya kebutuhan uang. Kira-kira aktivitas apa yang bisa mendukung keuangan saya gitu. Suka tidak suka, saya kira ya gini. Ya kalau kerjaan itu disukai, alhamdulillah. Kalau enggak, tapi itu bisa bikin uang dulu ya, selama halal ya dan berkah ya. Bisa ngasih uang, oke saya ambil dulu deh gitu. Misalnya gini, saya nggak suka untuk jadi negosiator, tapi digajinya 25 juta misalnya per bulannya. Saya cobain dulu deh gitu, kebayang nggak sih? Saya cobain dulu deh gitu deh. Ya kebayang nggak sih? Misalnya gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi yang sama, ada secara realistis kita, oh ini apa namanya tuh, saya nggak ada tekanan, saya bisa pekerja dengan ya gaji nggak UMR juga, tapi bisa saya setangi, jalani itu aja dulu. Cuman kalau bicara tentang finansial, itu adalah dasarnya memang. Karena kebutuhan manusia yang pertama adalah itu kebutuhan fisiologis, makan, ketenangan untuk berpikir, saya makan bisa nggak gitu ya. Saya bisa nggak ngehidupin ini, apalagi ada tanggungan. Makanya saya bilang orang yang punya rumah tangga, seorang suami, nggak bisa asal shifting itu kalau nggak punya backup dana tabungan tuh nggak bisa gitu. Makanya penting juga ya. Jadi tadi pertanyaan, kalau misalnya saya tuh nggak passion tapi cari bisa menghasilkan uang misalnya, nah bisa nggak gini? Kita kerja dapat uang, ya nggak suka-suka amat sih, ya. Tapi dengan uang itu kita di luar itu bisa melakukan aktivitas yang kita senangi. Contoh satu minggu kita jadi bisa berkomunitas. Di luar itu kita jadi punya dana untuk internetan dan lain belajar. It's fine. Sambil nih. Jadi bukan di situ akhir hidup kita. Sambil kita nge-planning, nyari kerjaan yang sesuai dengan minat kita dan gajinya juga sesuai gitu loh. Nah, kayak gitu tuh, step by step. Karena memang nggak ideal gitu loh. Langsung keluar, langsung nyari kerjaan yang kita bisa, kita punya uangnya gitu. Agak berat juga. Emang susah sih realitanya di kita di Indonesia. Gitu. Berarti itu mungkin menjawab juga pertanyaan lanjutan dari Aisyah ya, mendahulukan cuan atau pengalaman dari minat bakat kita. Iya, jadi yang didahulukan apa sih? Menurut saya gini, paralel gini, teman-teman kerja. Sekarang sambil kerja, itu kan kerja jam 8 sampai jam 5 ya, kebayang nggak? Normalnya. Dari situ malamnya teman-teman mengembangkan diri teman-teman. Sesuai dengan bidang yang teman-teman inginkan. Teman-teman mau bisnis jam 8 sampai jam 11 malam aja. Coba learning kelas bisnis online dan lain-lain ya gitu ya. Bisa. Teman-teman yang mau jadi seorang influencer, belajar how to public speaking, how to communicate, how to influence, belajar tuh malam gitu. Nah, gini sekarang, saya evaluasi ya. Kalau teman-teman masih punya waktu scrolling IG, kalau teman-teman masih punya waktu leha-leha, rebahan gitu ya, nonton drakor, maraton Netflix, terus Anda bilang bahwa saya tuh kerja gini-gini aja, salahnya sendiri gitu loh. Kenapa tidak mencoba untuk membangun kehidupan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Itu aja sih menurut saya pribadi gitu. Kita tuh punya banyak waktu loh gitu. Jangan kita pakai yang lain aja sebetulnya waktunya. Prioritasnya ya.
Priority ya, gitu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih, kita manfaatin Boleh. waktunya dari Yayang Vidya. Halo Yayang. Eh, Bagaimana cara Wah menghadapi ini, diri kita yang merasa tidak berguna dan tidak bermanfaat? Waduh, gimana tuh? oke. Ini nama yang sulit ya, yang kalau saya sebut ini bisa menimbulkan pertanyaan. Ya yang gitu. Yayang, Yayang mau tanya Ini nih. ya yang perempuan apa laki-laki saya belum tahu fotonya. Oke. Salam kenal ya. Perempuan, perempuan. Perempuan ya, Mbak Yayang. Jadi begini, bagaimana cara agar membangun mindset kita untuk menghadapi mindset yang saya nggak bisa nih, saya nggak mampu gitu ya. Menurut saya pribadi adalah satu, perbaiki mindsetnya gitu. Nah, mindset itu bisa diubah ya. Mindset itu dibentuk gara-gara apa? Gara-gara apa yang kita dengar, gara-gara apa yang kita baca, gara-gara apa yang kita pahami gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita berada di lingkungan yang suka meremehkan orang, ya, kita juga kebiasaan gitu. Dan ketika kita berada di lingkungan yang suka, yang kita tuh diremehkan, kita juga akan menganggap diri kita remeh. Contoh, kita berada di lingkungan yang ketika kita bilang, saya punya mimpi nih untuk jadi seorang menteri, terus teman-teman kita gini, aduh kamu jadi menteri hidup aja gak bener gitu. Kebayang gak sih? Itu Iya. terbentuk. Itu bisa dari lingkungan, bisa dari orang tua juga. Jadi bisa dari manapun. Orang tua kita dari kecil, kamu apa sih gak bisa gitu-gitu aja gitu. Nah, itu ya, itu mindset bisa berkembang. Makanya menurut saya pribadi perlu diubah. Saya pribadi ya dulu punya mimpi nggak mau besar-besar gitu. Ya saya ingin jualan buku aja, tenang hidup gak ada masalah gitu. Gaul sama orang yang mimpinya gede-gede gitu. Yang saya ingin punya perubahan dan lain-lain. Terus saya ngerasa kayak gini, ih mimpi saya cupu amat ya gitu loh. Mimpi saya cupu amat. Terus kata mentor saya bilang gini, kamu bisa loh gitu. Karena nih orang-orang zaman dulu bisa melakukan ini lebih besar daripada apa yang kamu inginkan. Oh, terbakar semangat saya gitu. Diubah, saya merasa bahwa mimpi saya kekecilan, saya ganti. Saya ingin bisa mengubah apa namanya itu bagaimana membantu pendidikan Indonesia berubah. Nah kayak gitu. Nah, ini kalau saya cerita kayak gini di lingkungan keluarga saya ada yang bilang gini, ribet amat hidup mah nyantai aja. Nah kayak gitu loh, kebayang nggak sih? Jadi kita harus membangun mindset itu dengan menambah lingkungan, mulai baca, mulai apa nonton yang memang penting buat kita, mulai dengarkan, mulai nonton YouTube yang memang wah ini ya caranya jadi orang besar kayak gitu. Dibangun mindsetnya, Pak. Jadi hari ini kalau ada yang punya mindset bahwa saya nggak bisa apa-apa, karena selama ini Anda emang dihadapkan dengan orang-orang seperti itu gitu. Coba diubah dari lingkungan. Karena gini, saya percaya bahwa Lingkungan baru ya. saya percaya bahwa gini statementnya lah, setiap manusia diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya. Kalau Anda ngerasa nggak bisa, berarti Anda meremehkan pencipta kita gitu loh. Gitu. Maksudnya kondisi terbaik setiap orang adalah tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu ada yang salah dengan cara kita mengenali diri kita. Itu aja. Oke, semoga itu bisa menjawab dan merubah mindset ya, bahwa setiap dari diri kita itu punya potensi yang ditanamkan sama Tuhan untuk bisa ditingkatkan lagi. Nah, ada Frey yang dia sebagai desainer Akhirnya, engineering ya, karena tuntutan perusahaan harus dimutasi di bidang yang lebih up dari itu. Saya bisa dengan job desk itu, tapi saya nggak nyaman karena reward yang nggak sesuai. Oke, kerjaan nambah tapi reward gak sesuai nih kayaknya. Oke. Ya kalau kayak begitu-begitu menurut saya pribadi ya, baiknya satu setelah curhat ke sini, curhatlah kepada HR kantor Anda gitu. Ya ada HR ya di sini. Iya, maksudnya begini serius loh. Ketika teman-teman memang merasa nggak cocok dengan kerjaan di kantor, teman-teman harus speak up loh gitu di kantor, karena mereka harusnya punya sistem gini. Kalau ada kantor yang tidak menerima kritik karyawannya, nggak benar tuh kantornya berarti gitu. Maksudnya kayak gini, ada teman-teman nggak cocok dengan rewardnya, cerita berapa yang sebenarnya teman-teman inginkan gitu. Kalau buat saya pribadi ya, Kang berat banget kayak gitu. Nah, teman-teman yang bisa menghargai diri teman-teman gitu loh. Maksudnya kan teman-teman punya harga ya untuk bekerja tuh gitu. Nah, coba di situ gitu diucapkanlah begitu ya. Karena saya pribadi gini, ada kantor yang tidak memberikan jenjang karir. Terus orang bertahan di situ, dia stres, kok nggak ada jenjang karirnya, cerita ke saya, tuh saya tanya, kamu nggak nanya ke kantornya? Enggak, saya takut. Nah itulah gitu. Ya kalau memang Anda tidak mau bicara itu, ya jalanilah gitu kehidupan seperti itu. Kalau menurut saya, tanyakan. Kalau nggak sesuai, teman-teman sangat berhak untuk memilih dan untuk shifting. Saya bilang tadi kan, misalnya tadi Mbak Frey cerita ke ini, saya merasa ini nggak cocok rewardnya gitu, bisa nggak ada yang disesuaikan? Ternyata nggak bisa naik gaji. Mbak Frey juga ngerasa sudah mencoba mengubah sudut pandang dan lainnya, emang nggak logis gitu harga gaji segini. Oke, shifting Mbak Frey, cari cara untuk shifting ke tempat lain gitu.
Gitu gimana caranya? Ya Mbak Frey yang tahu gitu. Cari cara tempat lain, kerja lain, cari lowongan di luar, silakan gitu. Yang pasti jangan sampai Anda berada di satu tempat, lalu Anda stres dan Anda menyalahkan orang lain. Harusnya salahkan diri kita yang tidak mau berubah gitu. Itu menurut saya pribadi ya. Ya, semangat Mbak Frey, semoga gajinya naik ya. Dan, Sisi amin, amin HRD. loh. Sisi Sisi HRD. HRD. Ayo HR gitu. Oke, ini sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang masih galau, butuh bantuan dari Mas Coki, tapi mungkin masih malu. Jadi kalau nanti mau curhat, bisa langsung follow ke IG-nya Mas Coki _Irsyaki ya. Atau juga teman-teman, Isyraki ya. nah teman-teman juga bisa mendapatkan konten-konten terkait pengembangan diri, juga ekosistem yang tadi sempat di-mention sama Mas Coki kan, bahwa pentingnya untuk mempunyai lingkungan yang saling suportif gitu ya. Itu bisa teman-teman dapatin di Pemimpin Indonesia, di kelas-kelasnya. Jadi biar bisa tumbuh bareng-bareng kitanya. Gitu. Mas Coki ini sebenarnya masih banyak ya, mungkin curhatan teman-teman dan kita bisa ngobrol lagi, tapi karena durasi nih, waduh, udah 1 jam ya? ternyata nggak terasa. Jadi kita harus menyudahi dulu untuk diskusi kali ini. Tapi harapannya ini bukan jadi kerjasama atau kolaborasi yang pertama, tapi bisa jadi pembuka kolaborasi di selanjutnya. Gitu. Iya, Oke, mungkin amin deh. Untuk closing statement nih dari Mas Coki untuk teman-teman yang supaya makin semangat di masa pandemik ini. Baik, sebelum closing saya mau juga ngasih ke teman-teman yang emang mau misalnya untuk dibantu konsultasi, karena memang kalau konsultasi gini nggak cukup lah, kadang-kadang satu sesi 1,5 jam, 2 jam ya. Silakan boleh aja di follow di Productive School ya, ada di IG saya juga. Nanti kita buka kadang-kadang talent mapping. Nah, batch-nya sebenarnya kemarin baru ditutup semalam ya. Jadi nanti kan kita buka lagi minggu depan. Silakan, menurut saya itu satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan lah, investasi sekali seumur hidup gitu. Itu. Nah, buat yang tentang closing statement-nya terakhir begini buat teman-teman ya. Nah, jadi masa depan teman-teman tuh ditentukan hari ini. Teman-teman bayangin aja kalau mau bangun rumah, teman-teman nggak bisa cari kayu terbaik, cari kaca terbaik, cari pondasi terbaik, bata terbaik, terus asal bangun, digabungin semua yang menurut teman-teman terbaik, gak bisa. Teman-teman harus merancang dulu, nih mau bikin apa. Barulah teman-teman beli barang yang sesuai, lalu teman-teman membangun dengan cara yang sesuai, dengan urutan yang sesuai. Nah, itu membangun rumah. Gitu juga ngebangun hidup. Jangan sampai teman-teman merasa bahwa S2 ini cocok buat saya, kuliah ini oke, jurusan ini bagus. Jangan sampai teman-teman merasa itu bagus, karena tidak semua yang bagus itu relevan dengan masa depan teman-teman. Maka dari sekarang tentukan dulu goals-nya, kenali dulu teman-teman, pastikan peran apa yang sesuai, lalu dari situ rancang jalan teman-teman menuju masa depan. Karena masa depan itu ditentukan dari hari ini. Gitu. Itu mungkin yang Mbak Indah ya. Mantap. Makasih banyak sekali lagi Mas Coki dan juga teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini di SOS. Pokoknya jangan lupa untuk follow pemimpin.id, Rumah Wijaya dan juga akunnya Mas Coki. Biar semakin produktif, semakin tahu kita ke depannya tuh mau menjadi apa atau melakukan apa ya Mas ya. Oke. Ya, makasih betul. banyak Mas. Mohon maaf buat teman-teman kalau ada kekurangan ya. Ya, nantilah kita bikin sesi lagi ya, yang panjang. Ya, yang panjang lagi. Oke, makasih banyak semuanya. Oke, sama-sama. Thank you. Thank you. Ya, Terima kasih semuanya.